Tapi 1200 cc 2 silinder, ya dong teman-teman. Itu engkol loh. Engkol. Halo semuanya, ketemu lagi sama Deddy Mas di sini. Kali ini gue ada di Black Riot dan kali ini gue mau ngebahas satu motor chopper ya. Gue belum pernah dibahas motor chopper sebelumnya. Yang dari dulu udah pengen banget gue bahas karena satu hal ini teman-teman. Ya, lambangnya ayam jago. Jadi kali ini kita bakal bahas nih chopper keren satu ini. Oke, jadi ini adalah sebuah motor custom bergaya chopper ya teman-teman. Nah, kalau kalian berpikir biasanya motor custom itu kan basisnya apa? Motor-motor yang sudah ada di pasaran, kemudian dipotong sana sini, bla bla bla, akhirnya jadi sebuah motor custom entah Everestan entah apa. Kalau ini beneran bukan dari motor pasaran teman-teman. Jadi dia bener-bener semuanya custom gitu, dari sasis, ya kan, mesin, kemudian semuanya ini bener-bener custom, bukan ya kayak motor jadi kemudian dipotong-potong, bukan gitu. Nah, jujur emang dari dulu ini motor sebenarnya udah agak lama teman-teman. Gue tuh pengen banget nge-review gara-gara ini nih. Ini beneran bubur ayam racer banget sih nih. Harusnya gue pakai motor ini ya kemana-mana. Dan teman gue ini nanti akan gue ajak ngobrol juga. Dia pernah pakai motor ini ke Bandung dari Jakarta. Kalau kalian ke Bandung pakai motor yang ada suspensi belakangnya gitu ya, itu nyaman gitu. Tapi motor ini sama sekali nggak ada suspensi belakangnya, atau istilahnya disebut dengan rigid chassis gitu. Jadi, dan ini joknya juga lebih ke arah ala kadarnya ya. Jadi sebuah perjuangan banget gitu. Dan ketika temen gue kesana ke Bandung pakai motor ini, gue jujur sangat-sangat salut. Dan ini kalau gue bahas sendiri, jujur gue nggak begitu paham. Jadi mendingan sekarang kita panggil aja teman saya satu ini, Bapak Angga Joyo Saputro. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Jadi, selamat datang di tempat kami. Mungkin jumpa lagi. Mungkin beberapa dekade sudah agak bosan nih ngeliat Bapak botak satu ini. Yes, kembali berjumpa di channel kita Bubur Ayam Racer. Dan kali ini kita akan berbicara dengan Deddy Mas. Kali ini Deddy Mas membawa sebuah motor yang... Salah, ini gue harusnya yang jelasin. Oke. Jadi, Bapak Joyo Saputra itu Bapak Angga, ini adalah pemilik dari motor ini. Mas Angga, ini mending dijelasin dulu deh. Sebenarnya ini motor gini, ini motor apa sih sebenarnya? Oke, kalau dijelasin gue bingung, tapi stylingnya adalah chopper. Oke, chopper Nomor kan. satu, kenapa gue tertarik sama motor ini? Sebenarnya dari dulu gue memang kan awalnya mainan motor, lebih banyak bermain dengan motor klasik. Betul. Motor Eropa, Inggris, BSA, Norton, Matchless, dan teman-temannya. Tapi dari dulu gue juga suka banget sama Harley, tapi gue nggak terlalu suka sama Harley yang modern sebenarnya. Oke. Menurut gue yang vintage lebih ada tantangannya, lebih seru lah, dan lebih banyak yang bisa dikulik sebenarnya. Dan kebetulan kalau lu ngomongin bicara Harley vintage itu pasti akan mengerucut ke mesin Big Twin. Big Twin yang seperti ini. Era ini dibilangnya Big Twin nih, dan itu terbagi menjadi 3 karakter utama. Nomor 1 itu dia dari tahun 37, dia ada knucklehead, Harley knucklehead. Okay. Itu kenapa head itu karena kepalanya bentuknya berbeda nih. Ini teman-teman, biasanya. ini sebelah sini nih ya. Ada Harley knucklehead sampai tahun 39 kalau 37 sampai 42 kalau gua nggak salah. Setelah itu ke penhead. Karena kepalanya bentuknya kayak panci. Ya, panci terus habis itu beralih ke shovel head. Jadi ini shovel head. Gitu. Nah, kebetulan memang juga mesin ini bukan genuine Harley, tapi mesin ini adalah bisa dibilang aftermarket, the whole engine. Yes. Jadi kayak bisa disebut dengan merek SNS. SNS. Ini SNS. Jadi looks-nya tua, looks-nya tahun 74, tapi sebenarnya mesin ini dia tahunnya itu tahun 2008.
Jadi mungkin di sini beberapa teman-teman ada yang belum tahu SNS itu apa. SNS itu sebenarnya udah dari lama banget. Lama banget. Mereka itu adalah produsen mesin. Yang memang hanya mesin ya sebenarnya. Dan banyak kayak di Amerika tuh misalnya lu Harley nih, lu bisa swappable engine. Betul. Ada SNS, ada Screaming Eagle, mereka punya dari Genuine-nya, habis itu mungkin ada Ultima, macam-macam Edelbrock. Mereka ngeluarin the whole engine yang bisa swappable. Dan biasanya sih mereka menawarkan beberapa keunggulan sih, kayak mungkin torsinya lebih besar, kayak gitu-gitulah. Jadi memang SNS ini sudah nama yang terkenal lah ya teman-teman kalau di dunia Harley gitu. Dan biasanya mana motor custom chopper beberapa pakai SNS ya. Banyak yang pakai SNS. Nah, ini kalau sasis sendiri ada ceritanya nggak nih? Sebenarnya kalau justru yang istimewanya dari chopper menurut gua sih kan ada orang yang memang ngebangun secara konsep gitu ya. Tapi kalau ini kebetulan karena motor gua pribadi, bukan gua bangun motor buat orang, jadi biasanya sih lebih waktu rentangnya lebih panjang gitu dan lebih personal. Kayak gue dapat motor ini dulu dari Bali, dari Om Goje. Pertama kali bentuknya udah chopper juga, tapi secara gayanya kan chopper personal banget. Nah, gue banyak gue rubah lah istilahnya, walaupun frame-nya tuh enggak, tapi banyak yang gue pengen kayak tangkinya gue ganti, roda depan, tromol, jok, spakbor, sampai pemilihan kayak wheel cover ini itu semuanya biasanya personal choice gitu, dan biasanya suka matching-matchingin gitu, nih cocok nggak ya, Terus emang ini project udah lama kan? Lama banget kan? Nah ini gue pengen bahas dari depan dari tromol nih. Ini katanya tromolnya spesial banget nih. Lumayan. Jadi ini tromolnya teman-teman, ini bukan disc brake loh ini. Bukan. Ini drum brakes, gede banget, dan katanya Mas Angga spesial banget. Kenapa? Soalnya ini rare banget. Satu, ini dicopot dari motor Moto Guzzi Eldorado tahun 57. Motornya aja rare banget. Terus untuk bisa dapetin tromol ini juga gue selama gue main motor baru sekali ini ketemu. Tromol ini. Terus peleknya ini dia dari Itali, ini high shoulder Borani aluminium. Nah, Borani ya? Dia Borani high shoulder. Mirip sama pelek sekarang yang terkenal namanya Marchesini. Ya itu saudara-saudaraan lah, kakak adik. Orang-orang Itali. Itali. Lampu depannya pakai Miller, lain-lainnya sih banyak kan custom, tapi yang spesial juga personal touch kayak gini nih, misalnya ini kan tadi shovel head itu bentuknya dia mengkotak ya. Kenapa namanya shovel? Karena bentuknya kayak pacul. Ya kayak pacul, jadi bentuknya dia agak mengkotak. Nah ini di shape sama builder kita di Thrive sama partner gue Barata, jadi split rocker cover, karena style kayak gini tuh memang ada sebenarnya. Emang ada, dan ini namanya jadi split rocker cover. Terus habis itu ini juga Barata yang gambar tangkinya. Ini sebenarnya ada filosofinya katanya. Kenapa ayam jago? Tapi nanti aja, itu kita bagian terakhir. Bagian terakhir. Ke bagian belakang yang pengen gue tanyain sebenarnya ini apa sih? Itu wheel cover dari Munais. Jadi itu dalamnya jari-jari kayaknya. Jari-jari. Jadi dalamnya jari-jari, ini cuma di cover doang, dia diikat pakai baut. Terus ya beberapa parts lah kayak ini THRV parts, footpack Oedipus. Ini dari Chicago Moto Supply, ini dari Throwback Cycle Parts, knalpot custom, gearboxnya ini pakai Revtech 5 speed. Jadi kayak lo main chopper gini tuh, kalau main Big Twin itu istimewanya adalah lo bisa kayak main Tamiya. Mesinnya apa, gearboxnya apa gitu. Nah itu bisa mix and match. Karena memang itu tidak menjadi satu kayak kebanyakan motor. Benar. Jadi, kalau misalkan kalian tahu, ya apalah misalkan motor apa aja, ya BMW R90 lah gitu. Itu mesin sama transmisi udah jadi satu blok gede kan. Nah kalau ini itu enggak, jadi mesinnya aja sendiri, transmisinya sendiri, digabung pakai belt yang sebelah sini nih kan. Betul, jadi komponennya selalu ada 3 bagian, engine, gearbox, sama ini orang bilangnya istilahnya apa ya, belt lah ya. Jadi ini connecting belt yang menyambungkan antara mesin sama gearbox. Itu dia sendiri. Ini istilahnya kayak gini, open belt. Ini open belt. Jadi ini motor custom chopper teman-teman. Nah, pertanyaan gua, kenapa ini ayam jago? Apa lo ngikutin gua bubur ayam racer? Nggak, ini sebelum ada bubur ayam racer. Oke, sebelum ada bubur ayam racer motornya udah ada. Tahun berapa? Tahun berapa ya? Lupa gua, tahun 2012. Serius lo? Enggak, sorry, 2014-an lah mungkin. Kalau nggak salah 2015, berarti ini sebelum gua. Gua lupa. Nah ini, kenapa ayam jago di tangki putih dan di sebuah motor custom? Ini mau jawaban jujur apa jawaban bijak nih? Jawaban yang tidak menyinggung orang lah. Jawaban bijak ya? Iya, jawaban bijak. Jawaban bijaknya adalah
Kalau kalian tahu mangkok ayam jago itu kan sebenarnya budaya culture itu dari China. Nah, mangkok itu sebenarnya kan melambangkan filosofi kemakmuran dan prosperity sebenarnya. Prosperity, kemakmuran, rezeki yang melimpah. Nah, kan harapannya supaya motor ini bisa membawakan rezeki melimpah buat gua dan teman-teman semua. Gitu. Ini mesinnya 1400 cc dan enggak, ini mesin tuh awalnya tuh 1600 sampai 1800. Terlalu panas. Akhirnya kompresinya gue turunin jadi standar lagi ke 74 CI jadi 1200. Tadi dia dari 98 CI. 98 kubik inch turun ke 74 kubik inch. Wow, oke. Dan sebenarnya gue pengen nanya lebih lanjut sih sama Mas Angga tentang budaya chopper sendiri karena tuh sebenarnya menarik sih. Ya kan? Cuman akan menjadi sangat panjang videonya. Iya, itu kuliah umum itu, Pak. Itu kuliah umum chopper 101. Jadi itu kita akan bikin videonya berikutnya aja karena masih ada satu motor chopper lagi yang pengen gue bahas. Nah, balik lagi ke mesin. Ini 1200 ya sekarang ya? Ya, tapi nggak lari ya. Ya, 1200 ya. Harley itu bukan motor lari, Harley itu motor torsi. Ya, tapi 1200 cc 2 silinder. Dong teman-teman. Itu engkol loh. Engkol. Jadi tuh nyalainnya harus begitu tuh? Iya dong. Ini membuktikan kejantananmu, Pak. Kurang ajar. Jadi kalau misalkan gua nggak bisa nyalain ini, katanya gua nggak jantan gitu. Motor ini baru boleh lu review setelah lu bisa menghidupkan dengan engkol, Pak. Nah, ini buat kalian yang selama ini selalu ngejek gua, Suzuki RGR gampang di engkol, Thunder lebih susah, Tiger udah ini susahnya susah nih kayaknya. Nah, dan lu nggak mungkin tuh bisa pakai gaya lu yang cuma lewat gitu. Itu kayak nggak mungkin ya. Ini katanya ada triknya nih. Coba Bapak nggak bisa nggak menjelaskan? Kenapa jadi gue yang nunjukin ya? Harusnya lu. Gue harus dikasih tahu dulu. Bedanya adalah kalau untuk motor-motor yang cc-nya besar, mungkin dia kompresinya itu kan padat banget ya. Jadi itu ada istilahnya lu harus ngebuang kompresinya dulu sebenarnya. Jadi bukan diadain kompresinya? Bukan diadain kompresi sebenarnya. Kompresi selalu ada. Jadi kalau misalnya lu engkol gini tuh, dia tuh bisa ada di satu titik, dia akan ketemu topnya. Nah, ini lu udah ketemu top nih kayak gini nih. Artinya dia udah lumayan keras. Dan udah dalam posisi ini, lu nggak akan mungkin bisa ngengkol sebenarnya. Nggak mungkin? Nggak mungkin. Lu harus bisa cari dulu topnya, habis itu diturunin sedikit, nah itu ngebuang kompresi. Tadi kan bunyi tuh pss gitu. Dia membuang kompresi yang ada di pistonnya, habis itu baru bisa lu engkol. Tapi dalam kondisi tidak dibuang kompresinya, mau lu engkol kayak begini, setengah mati. Gitu. Ini emang nggak serem balik lagi? Bisa. Sangat beresiko dan banyak orang yang... Jadi ini motornya banyak resikonya ya? Oh pasti. Udah nggak ada shock belakang, ya kan? Nggak ada shock belakang, tromol depan ya namanya tromol bukan disc ya, remnya pasti ala kadarnya, mesin 1200. Jadi memang ini resiko tinggi ya? Satu resiko tinggi, tapi sebenarnya orang biasanya suka mesin-mesin kayak gini atau style kayak gini karena lu ngerasain powernya itu ada di depan dada. Apa? Ada di depan dada, powernya. Maksudnya? Susah gue jelasin deh, tapi kalau orang-orang bilang kayak gitu tuh kalau Harley. Jadi lu waktu naik motor tuh, lu ngerasa torsi lu tuh ada di sini nih. Oke. Nah itu agak susah dijelaskan sih kayaknya. Ini jujur adalah salah satu chopper yang sebenarnya lebih mudah dikendarai karena chopper lainnya itu ada yang nggak ada rem depan. Macam-macam. Ini jangan salah, ini dulu nggak ada rem depan sebetulnya. Semenjak gue berkeluarga, anak dua. Depannya sudah beda ya, kepentingannya, prioritasnya sudah beda ya. Berbeda, rem depan mulai diadakan. Bagus. Iya. Terus ada juga chopper yang koplingnya nggak di tangan, koplingnya di kaki, pakai apa sih? Jockey shift. Jockey shift. Jadi shifternya nanti kita ada situ sih satu, ntar kita bikin videonya lagi. Ini coba gue nyalain boleh nggak? Mudah-mudahan bisa ya. Mudah-mudahan bisa. Gue takut balik tau lo, ntar Aaron gimana? Ini sih nggak kayak gitu sih. Mudah-mudahan nggak ya. Coba aja. Gak usah sambil digas. Ini bayangin bisa ngengkol kan cuman gini doang ya. Gue harus sampai naik ke motor saking berat banget. Lo harus dapet ini dan ini harus dipegangin. Itu belum? Belum. Ini udah? Belum, buang dulu kompresinya. Nah, kebanyakan. Buang dulu kompresinya. Itu belum ke atas? Belum. Udah? Ya. Coba. Ini gua ketengin nih? Coba. Ya, sudahlah. Susah ini kayaknya. Oke, coba lo tunjukin, kan lo jagonya nih. Ini sambil kita lihat, kita denger suaranya nih kayak gimana nih. Nah, itu buang kompresinya.
knalpotnya. Nah, itu udah ada tanda-tanda kehidupan tuh kalau kayak gitu. Tanda-tanda kehidupan. Ya sudahlah, sepertinya kita mesti menggunakan cara backupnya. Kan sebenarnya motor ini ada elektrik start. Sebenarnya nggak boleh digituin, mencoba lu biar bisa ngidupin motor. Belum panas soalnya. Iya. Oke. Jadi memang motor ini suaranya sangat-sangat keren ya. Kayak bensinnya habis ya. Bisa jadi. Bisa jadi. Jadi emang motor Udah ini lama nggak dihidupin, Pak. motor ini memang sebuah motor yang sangat-sangat spesial untuk Bapak Angga. Spesial. Lumayan. Apakah akan dilepas suatu saat nanti? Kalau harga cocok, mah apa juga. Ya, sudah juga sih teman-teman. Semua kita tidak bisa melawan dengan M-Banking ya. Semua akan kalah dengan M-Banking. Yes, semua akan cuan pada waktunya, Pak. Betul sekali. Jadi ini motornya sudah bisa nyala. Gue boleh nyobainnya nih? Bisa, boleh. Bisa nyobain ya? Nanti gua normalkan dulu ya. Oke. Baru baru kita coba. Jadi habis ini kita akan lanjut coba nyobain di jalan. Ini pertama kalinya gue naik motor chopper rigid chassis. Kayaknya sih akan nggak enak ya. Kita lihat aja, kita lihat aja. Riding motor chopper. Awalnya gue pikir riding motor chopper begini tanpa suspensi di belakang bakal bikin punggung gue sakit banget. Tapi ternyata tidak sesakit itu. Ternyata menurut gue selama jalanannya tidak berlubang parah, motor ini masih oke kok untuk dikendarai. Kalau ngomongin performa, mesin motor ini sih beringas banget, torsi banget, beneran gak bisa dibawa pelan. Rasanya motor ini pengen kenceng terus. Kalau ngomongin soal transmisi, memang butuh sedikit trik nih. Karena balik lagi, ini kan motor custom ya. Parts-partsnya memang dikawinkan satu dengan lainnya. Jadi untuk ganti gigi memang butuh sedikit trik di mana gasnya harus sambil digas sedikit untuk naik dan juga turun. Kalau ngomongin riding position, motor ini memang terlihat agak aneh ya gitu. Kayak agak jongkok gimana gitu. Tapi sejujurnya sih masih cukup oke kok. Masih cukup nyaman juga. Yang jelas ketika gue naik motor chopper ini, jujur gue merasa keren. Gue jadi cukup teracuni untuk punya motor chopper begini dengan mesin V-twin seperti ini. Karena feel-nya berbeda banget. Beneran apa ya, sesuatu yang tidak bisa gue dapatkan dari motor lain walaupun sama-sama 2 silinder. Motor custom chopper seperti ini tidak bisa kita nilai jelek ataupun bagus. Karena memang motor custom itu dibuat sesuai dengan selera pemiliknya. Jadi kalau misalkan menurut kita kurang oke, tapi menurut pemiliknya udah oke banget, ya kita bisa ngomong apa? Yang jelas disitulah indahnya seni motor custom. Kita bisa berekspresi sesuai keinginan kita di motor kita tersebut. Menurut kalian gimana? Apakah sudah waktunya untuk gua punya motor chopper seperti ini? Coba kasih tahu di bawah, enaknya pakai mesin apa ya? Kalau kalian suka video ini, jangan lupa di like. Yang baru mampir, jangan lupa subscribe. Stay safe di jalan. I'll see you in the next video guys.
Bye-bye.